Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Veronica. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang application of genome in biomedical artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI. Nah, AI ini merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia. AI ini merupakan kombinasi teori, algoritma, dan kerangka komputasi yang memfasilitasi berbagai tugas yang memerlukan kecerdasan manusia seperti penalaran, pengambilan keputusan, pengenalan ucapan, pemahaman bahasa, dan persepsi visual. AI dapat membantu mempercepat proses analisis data dalam jumlah besar secara signifikan, memanfaatkan pola dalam data, dan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Program yang memungkinkan komputer berfungsi sedemikian rupa sehingga membuat orang tampak cerdas disebut sistem kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang mampu menganalisis data medis yang kompleks. Potensinya untuk memanfaatkan hubungan yang bermakna dalam kumpulan data dapat digunakan dalam diagnosis, pengobatan, dan memprediksi hasil dalam banyak skenario klinis. AI ini dapat dimanfaatkan di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, penggunaan AI dapat membantu pelajar dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, dan memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik serta mandiri di masa depan. Yang kedua itu dalam bidang ketahanan pangan. Kecerdasan buatan AI atau AI dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu penggunaannya adalah melalui citra satelit untuk mengidentifikasi wilayah yang sudah terjangkau oleh listrik dan wilayah yang belum terjangkau. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis tanaman yang ditanam di suatu wilayah dan memprediksi hasil panen dari masing-masing tanaman tersebut. Berikutnya itu di bidang reformasi birokrasi. Pemanfaatan AI salah satunya pengembangan chatbot yang memungkinkan pelayanan komunikasi dua arah secara akurat dengan masyarakat selama 24 jam. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi birokrasi serta mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan informasi atau layanan. Sedangkan pada bidang kesehatan, inovasi teknologi kecerdasan artifisial ini digunakan untuk mempercepat waktu pelayanan, memperluas jangkauan, dan penurunan biaya kesehatan. Selain itu, AI juga di bidang kesehatan memungkinkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus berkunjung langsung ke pusat kesehatan atau di dokter. Nah, keuntungan dari AI yang pertama itu kecerdasan buatan dalam lebih bersifat permanen. Kemudian, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi atau disebarkan. Berikutnya, kecerdasan buatan lebih mudah dibandingkan dengan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan bersifat konsisten. Berikutnya, kecerdasan buatan dapat didokumentasi. Dan berikutnya, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dibandingkan dengan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik dibandingkan dengan kecerdasan alami. Nah, poin berikutnya yaitu Genome in Biomedical Artificial Intelligence. Proyek Genom Manusia atau Human Genome Project atau biasa disingkat dengan HGP bersama dengan teknologi canggih yang dikembangkan dalam proses penyelesaian telah mengubah secara dramatis cara pelaksanaan penelitian biomedis. Urutan genom juga berdampak pada pelaksanaan penelitian biomedis sehari-hari. Hal ini terjadi dalam dua bidang utama. Yang pertama, pendekatan genetik digunakan untuk menciptakan hubungan yang menunjukkan gen yang berperan dalam etiologi penyakit. Yang kedua, dengan menyediakan template yang dapat digunakan untuk memproduksi dan mempelajari produk gen itu sendiri guna memahami mekanisme biokimia yang berperan langsung dalam penyebab dan pengobatan penyakit. Dalam bidang biomedis, AI juga mulai digunakan dengan banyaknya data klinis. Kemudian, sistem catatan kesehatan elektronik atau electronic health record. Data genomik dari studi pengurutan genom utuh atau whole genome sequencing.
Kemudian data pencitraan digital dari pemindai resonansi, mengetik atau mengetik resonance. Kemudian berikutnya ultrasound dan berikutnya lagi sistem patologi digital. Nah, oleh karena itu AI memiliki banyak aplikasi menarik di pengobatan, pembedahan, penemuan obat, atau untuk aplikasi lainnya. Penerapan artificial intelligence dalam biomedis. Nah, yang pertama itu ada fisik komputer, yaitu berguna untuk interpretasi gambar radiologis. Berikutnya analisis deret waktu, yaitu analisis data kesehatan. Berikutnya pengenalan suara, yaitu untuk deteksi gangguan neurologis. Kemudian berikutnya itu pemrosesan bahasa alami, yaitu membantu dalam mengekstraksi informasi bermakna. Diagnosis penyakit dengan AI. Contohnya penerapan AI dalam mendiagnosa penyakit, yaitu salah satu penerapan AI yang sangat membantu meringankan kerja tenaga medis, terutama dalam melakukan diagnosis wabah penyakit dalam jumlah banyak seperti kasus COVID-19. Selain itu, teknologi AI juga dapat diterapkan dengan menanamkan pola pembelajaran yang didapatkan dari riwayat penyakit dan data medis pasien. Perawatan pasien dengan AI. Ada beberapa contoh pengembangan perawatan pasien dengan menggunakan AI. Yang pertama itu, teknologi AI memungkinkan untuk menganalisis data medis, gejala, dan hasil tes laboratorium. Berikutnya, AI membantu mengelola data pasien menjadi lebih akurat dan efisien. Berikutnya, AI dapat dilibatkan untuk membantu pasien melakukan aktivitas fisik. Berikutnya, AI dapat digunakan dalam pengobatan dan terapi pasien. Nah, AI ini juga dapat melakukan pemantauan data waktu nyata kondisi pasien. Kemudian berikutnya, aplikasi chatbot sebagai asisten virtual yang dapat menjawab semua pertanyaan umum tentang obat dari sakit yang dirasakan. Pengembangan obat dengan AI. Nah, yang pertama itu, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, teknologi AI digunakan untuk melakukan analisis untuk menemukan dan mendesain obat baru. Berikutnya, simulasi komputer untuk melihat interaksi obat terhadap tubuh manusia. AI dapat melakukan identifikasi terhadap target terapi yang potensial untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi dalam penemuan obat baru. Mengoptimalkan AI dalam uji klinis. Baik, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan saksikan lagi video selanjutnya.